Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Adik itu kasih tahu apa yang adik Dipa nggak suka sama kakak, kasih tahu aja biar kakak bisa menghindar dari apa yang kamu tidak suka sama kakak. Udah, mau dipaksa tahu kok yang Dipa nggak suka. Iya apa? Gue usah ketemu Ayu lagi. Iya. Jangan iya tapi di belakang Dipa ketemu. Enggak, maksudnya kakak kalau kakak sengaja ketemu Ayu enggak sih? Enggak tahu. Awas kalau aja kan Dipa sampai tahu. Sendiri tahu kalau Ayu itu suka datang tiba-tiba. Kenapa kamu nggak suka banget sih sama Ayu? Padahal udah jelas-jelas aku nggak ada apa-apanya sama Ayu. Beda apa tapi sering ketemu. Nggak tahu juga dia yang sering nemuin kakak. Kakak juga itu. Tapi nggak tahu juga nanti kalau nggak sengaja tiba-tiba dia datang temuin kakak juga nggak bisa. Nanti kalau kakak ketemu lagi sama dia secara nggak disengaja pun kita Kakak kasih menghindar. tahu. Iya. Bukan ngasih tahu tapi kakak menghindar. Iya, kalau memang nggak bisa dihindari. Awas kalau ya. bisa. Awas Nanti ya. saya kasih tahu Dipa dah. Awas ya, janji lo ya. Iya. Janji ya. Ya, kalau nggak disengaja nanti kakak ketemu. Apa? Itu Ayu bukan sih? Ya Ayu kok saya di situ lagi. Dia tahu kita paling tempat baru. Sih kan dia ngejar-ngejar kakak lah sih. Nggak tahu keberadaan kita di sini. Atau janjian? Enggak, mungkin dia punya mata-mata. Serius. Serius. Jujur kakak sama aku. Iya, saya jujur. Kok bisa ada di sana? Kamu juga sih. Apa dia? Kakak janjian ya? Enggak. Kakak. Enggak pernah janji. Tuh kan. Saya dari tadi loh dengar kalian ngobrol. Kamu Dan ngapain saya lagi tadi sih, saya Yu? sana. Ngapain lagi sih gangguin kita terus? Nggak ada bosan-bosannya sih gangguin kita. Apa sih maksudnya, Ayu? Kakak udah bilang. Kamu di situ ngapain? Enggak ada, saya nongkrong aja tuh. Terus di sini kamu ngapain? Kamu kesini mau apa? Kita mau ngobrol sama kalian. Yuk. Kenapa sih nggak bosan-bosan kamu gangguin kita? Saya nggak gangguin kalian, cuma kebetulan aja saya lewat. Nah, emang kamu nggak gangguin kebetulan dari kemarin kebetulan aja. Masa ini semua kebetulan? Nanti saya yang dikirain sengaja ketemuan sama janjian sama kamu lagi. Sama? Di sana aku Kita lah. di situ kebetulan, di sini lagi kebetulan. Emang kita saya salah apa sama Mbak Dipa sampai segitu banget bencinya? Kan udah juga saya jelasin sama Mbak Dipa kemarin kalau saya sama Kawen itu cuma sekedar teman. Ya coba pikir dari kemarin kita berdua tiba-tiba ada aja Ayu di mana-mana. Tiba-tiba kita duduk ada Ayu di mana-mana. Kamu masih suka sama kalian? Suka. Iya masih suka. Soalnya di mana-mana ada kita, ya di situ juga ada Ayu. Gitu. Kalau emang masih mau sama kalian, biar aku yang pergi gitu. Udah selesaiin aja hubungannya di sini mau ngomong apa gitu. Bukan begitu sih, Dek. Kakak bukan begitu tapi Ayu dari kemarin sejak kita duduk Ayu. ada dia kelihatan. Masa Atau ini kakak emang cuma- udah janjian berdua sama Ayu? Nah, Kapan? aku nggak mau disalahin seperti ini sama dia. Masa sih dari kemarin kebetulan, sekarang kebetulan. Nggak mungkin kebetulan. Kakak janjian, chatan, teleponan. Atau emang Ayu sengaja cari ke Awen? Nguntit ke Awen gitu. Enggak sengaja sih. Kamu sendirian di sini ngapain? Nongkrong sama teman. Mana teman? Udah pulang tadi nih. Emang nggak ada tempat tongkrongan Ayu selain di sini? Oh, di sini kan dekat sama kos saya. Ya udah tuh, Kak. Selesaiin dulu masa lalunya. Nggak usah gitu dulu, makanya kamu tenang dulu. Mbak Dipa kenapa sih kayak Tadi udah kesel janjian. banget lihat saya sih? Mesti juga. Yuk, kakak nggak mau selalu terus-terusin akan disalahin sama Dipa. Kayak gini aja kita nggak pernah janjian, nggak pernah direncanakan. Kamu tiba-tiba ada di sini. Dari mana sih kamu tahu keberadaan kakak sama Dipa? Sudah nggak tahu.
Kalau emang nggak tahu, kenapa secara kebetulan aja? Udah berapa kali nih? Nggak mungkin akan terjadi kebetulan terus kalau emang kamu nggak kepoin keberadaan kita. Emang Kayak- saya sekepo itu sama kalian berdua? Kalau emang Enggak nggak lah. sekepo itu nggak mungkin. Ini kafe baru, sengaja kita cari kafe baru supaya kita nyaman, nggak ada gangguan. Totonya dia datang juga. Udah saya bilang kan tadi kafe ini dekat sama kos saya, terus saya nongkrong sama teman saya. Salahnya di mana? Saat di kafe sebelah situ dia dekat sama kosnya. Yaudah terus gimana? Ya gimana? Atau mau ngomong berdua? Jadinya kakak serba salah. Tidak. Kok malah kakak yang pergi sih? Tidak. Tidak. Kak! Ayo masih ngerapin kawen. Enggak ngarepin sih. Kan kemarin udah saya jelasin juga. Saya sama kawan itu gak ada hubungan apa-apa. Terus udah cuma temenan. Ya udah teman biasa aja gitu. Memang dulu kita pernah punya hubungan. Tapi nggak sedekat yang dulu karena saya juga tahu kan kawan itu udah punya Mbak Dipa sekarang. Jujur-jujuran aja deh, kalau emang masih punya perasaan sama kawen, ngomong gitu. Jadi jangan setiap kita lagi di mana-mana, lagi kemana-mana, Ayu itu selalu ada gitu. Jadi seolah-olah itu Ayu itu nguntit ke kawen gitu. Kalau masih emang kepo sama kawen, ya udah ngomong sama kawen jujur. Mbak Dipa nggak seneng. Emang ada orang yang senang pacarnya diganggu-ganggu sama mantannya? Emang ada? Katanya kalian kemarin sahabatan, temenan. Tapi nggak ada loh. Mantan menjadi sahabat tuh nggak ada, mustahil. Kenapa nggak Mbak Dipa tanya langsung sama kawannya? Masalahnya kawan juga nggak pernah jujur. Makanya kalau Ayu mau jujur sama aku ngomong. Dari tadi saya ngomong Mbak, saya nggak ada hubungan apa-apa sama kawan, cuma temenan doang. Dan ini pun cuma kebetulan kita ketemu di sini. Saya nongkrong. Nggak ada kebetulan, nggak ada bahasa kebetulan kalau udah berkali-kali ketemu itu. Terus mau Mbak Dipa sekarang apa? Maunya aku ya udah nggak usah ganggu kawen, karena kawen udah jadi milik aku. Masih ngarepin kawen. Ngarep sih enggak, karena kan udah ada Mbak Dipa yang ngisi posisi saya. Tapi setiap kita ketemu ada aja Ayu di mana-mana gitu. Ya udah kalau gitu suruh aja kawannya yang sini. Kita ngomong bertiga. Kemarin juga kita bertiga, tapi nggak ada gitu. Kalian Tapi kan ngomong Mbak apa-apa. Dipa duluan pulang. Nah di sana Mbak Dipa kira kita ngomong panjang. Siapa Mbak Dipa tahu kan? pulang, saya juga pulang. Ya udah kita ketemu aja bertiga. Ya udah telepon kawannya. Kalau kayak gini terus hubungan aku sama kalian juga bakalan renggang gitu, bakalan rusak gitu. Aku bukan nyalahin kamu sebagai orang ketiga, bukan, tapi karena kamu itu masa lalunya dan tiba-tiba datang, aku takutnya dia berpaling dan mungkin lebih milih kamu ketimbang aku. Kenapa Mbak Dipa berpikir seperti itu? Karena aku nggak tahu kawan itu di belakang aku kayak gimana. Bukannya kalian sudah merencanakan pernikahan ya? Orang jodoh itu nggak ada yang tahu gitu. Memang. Gimana aku buat rencana, tapi kalau Allah nggak nakdirin aku sama dia ya bisa aja. Orang ketiga bisa jadi salah satu penyebabnya. Harus percaya dong kalau kalian bakalan jodoh. Tapi kalau ada pelakor kayak kamu ya, aku harus percaya kayak gimana? Aku nggak suka ya, kamu itu selalu ada di kehidupanku sama kawen. Bisa nggak setiap kita ketemu sama kawen, aku ketemu sama kawen, Ayu nggak usah ada di sekitaran sini gitu. Gimana ceritanya? Saya juga nggak tahu kalian di sini. Jadi seolah-olah itu Ayu pelakor gitu. Jadi perusak hubungan. Aku tahu Ayu itu masa lalunya kawen. Kok pelakor? Pelakor dari mana aja? Ya udah, terus kalau bukan pelakor gimana? Yang jadi perusak hubungan Kak Awen sama aku siapa? Aku gitu. Atau aku yang merusak hubungan kalian berdua? Atau aku di sini yang jadi pelakor? Aku bukan apa-apa ya. Kak Awen itu aku tahu dia punya masa lalu sama Ayu, aku tahu. Tapi sekarang itu Awen itu udah sama aku. Kak Awen itu udah sama aku. Aku tahu kamu itu masa lalunya Kawen, tapi Kawen sekarang udah jadi milik aku, udah jadi pacar aku dan mungkin kita akan nikah untuk kedepannya. Jadi kalau Ayu datang begini, istilahnya aku mau sebut Ayu apa sih kalau bukan pelakor? Ya udah kalau gitu daripada Mbak Dipa ngomong-ngomong nggak jelas, telepon kawannya sekarang. Aku mau dengar kalian ngomong apa lagi, penjelasan, pembuktian, pembenaran. Dari kalian nggak ada yang mau ngaku loh, nggak ada maling mau ngaku. Aku nggak tahu kalian di belakang aku ngelakuin apa. Ya udah kalau gitu telepon aja kawannya sekarang, suruh dia kesini.
biar saya jelasin sejelas-jelasnya sama Mbak Dipa hubungan saya sama Kawen itu kayak gimana, biar enggak Mbak Dipa itu mikirin jelek terus sama saya. Mbak Dipa dari kemarin ngira saya jadi pelakor lah, jadi orang ketiga lah. Kalau bukan orang ketiga terus apa? Setiap kita duduk, setiap kita nongkrong, selalu ada Ayu di mana-mana. Konteksnya di sini Mbak Dipa saya kan yang pertama sama Kawen. Terus Tapi masih Mbak ada Dipa Kawen. yang kedua. Gimana ceritanya saya jadi orang yang ketiga? Ya udah kalau gitu telepon Kawennya suruh dia ke sini. Kalian mau pembuktian apa lagi? Pembenaran apa lagi? Nggak ada Atau pembenaran kalian bisa apa-apa. ngobrol berdua? Ya udah kalau kalian membalikan berdua, balikan. Jangan sakitin saya di sini. Saya nggak sejahat itu Mbak Dipa buat jadi Yaudah, hatinya Mbak Dipa. Aku telepon ya Pak Awen nih. Kalau sampai kalian nggak jujur, aku aja yang pergi dari sini. Kalau sampai kalian nggak ada yang mau jujur, aku aja yang ninggalin hubungan ini demi kalian. Bentar. Halo, assalamualaikum kak. Kakak pergi kemana sih? Emang gini caranya nyelesain masalah? Kakak bisa ngomong baik-baik di sini. Udah aku tunggu lagi di sini. Ini selesaiin masalahnya sama Ayu. Selesaiin masa lalu kakak sama Ayu, jangan bawa-bawa ke masa depan kakak. Udah, aku tunggu. Cepetan. Dia kemana sih? Ninggalin orang nggak jelas padahal dia yang punya masalah. Mbak Dipa yakin sama cowok yang kayak gitu nggak menyelesaikan masalahnya? Aku sebenarnya yakin, cuman kalau kedatangan kamu akhir-akhir ini bikin aku nggak yakin sama hubungan aku sama dia gitu. Tuh, Pak, habis dari mana aja sih? Kakak habis dari mana? Ini caranya nyelesain masalah kakak. Enggak, aku nggak suka sekali berbicara berantem seperti ini sebenarnya. Sama, saya juga nggak Yo, suka. apa sih maksud kamu? Apa sih mau kamu? Sebenarnya dari kemarin tuh kamu selalu kepoin kita. Padahal aku udah jelasin sama Dek Ayu. Saat ini aku udah sama Dipa. Saya juga jelasin sama Mbak Dipa kalau kita itu cuma temenan. Tapi Mbak Dipanya ini yang nyolot sampai dia bilang kalau saya itu jadi pelakor. Pelakornya dari mana? Sedangkan yang dulu dikenal sama kakak itu saya. Mbak Dipa itu baru kenal sama kakak 3 bulan kalau nggak salah. Terus gimana ceritanya saya jadi pelakor di sini? Jadi orang ketiga? Ya udah kalau Ayu lebih kenal duluan daripada Dipa, udah kakak sama Ayu aja. Bukan itu masalahnya Dipa. Tapi kan dari tadi aku yang kenal duluan, aku yang kenal duluan. Seolah-olah di sini Dipa yang rebut kakak dari dia. Padahal kan kita udah kakak jelasin dari tadi. Sebelum Dipa masuk itu Ayu udah menghilang dari kakak. Dari sebelum itu Ayu udah nggak ada dari kakak. Tapi akhir-akhir ini Ayu datang loh. Ini supaya kamu tahu. Nih, aku ngomong depan Ayu, depan Dipa supaya jelas kan masalahnya. Yang dulu itu awal aku mengenal Dipa, aku ditinggalin sama Ayu. Kok jadi curhat sih? Curhat gimana? Ini supaya jelas. Jadi kakak ditinggalin sama Ayu. Pelampiasan ke Dipa gitu. Dipa dijadiin pelampiasan kakak gitu. Terus setelah Ayu datang, kakak balik lagi sama Ayu. Buktinya Kakak aku jadi cowok gini banget sih, tega banget sih. Buktinya kakak balik sama Ayu apa? Ya udah kalau sama Ayu sama Dipa gitu. Makanya kamu dengar dulu. Buktinya aku balik sama Ayu apa? Emang kita udah pernah balikan nggak? Tapi kita sering ketemu kan? Tuh kan? Ketemu apa? Itu tiba-tiba juga kamu nemuin Kawen kakak. jujur aja sama Mbak Dipa kalau kita sering ketemu di belakangnya Mbak Dipa. Tuh kan? Kamu Kakak ngaku aja. percaya sama Ayu apa sama kakak? Ini aku jujur nih. Aku di sini nggak mau percaya sama siapa-siapa. Aku Nih, udah dengar panggil dulu. sakit hati loh. Nih dengar. Yang kemarin sempat aku ketemu sama Ayu 2 kali. Dan itu pun tanpa disengaja aku ketemu sama dia. Udah sekarang aku nggak bisa percaya sama siapapun itu. Di sisi lain kakak bilang nggak pernah ketemu sama Ayu. Di sisi lain Ayu bilang sering ketemu sama kakak. Yang- Kita percaya mana? Yang ketemu dengan sengaja itu akan ada pernah. Tapi dia secara Ketemu kebetulan kayak gini dah. nggak sengaja dan berlarut-larut, itu namanya disengaja kakak. Gini dah. Kalau gini ceritanya, kamu juga nggak mau percaya sama kakak. Atau mungkin kamu lebih percaya sama Ayu. Kalian malah bertengkar di depan saya sih. Mbak Dipa juga sudah saya jelasin tadi kalau saya sama Kawen itu cuma temenan. Mbak Dipa nggak usah berlebihan nanggepin saya sama Kawen. Katanya kalian mau nikah, ya udah nikah aja cepatnya kalau bisa. Nggak usah deh, kalau kamu mau sama dia lagi ya, udah balikan aja. Aku nggak mau loh ada di antara masa lalu kakak. Kita sebenarnya apa yang kamu mau dari kita itu sebenarnya nggak ada untuk balikan. Kan nggak usah bohong. Jangan Ini- buat Dipa semakin nggak percaya sama kakak gitu. Soalnya dari kemarin itu feelingnya Dipa kakak udah beda, Ini aneh. dengar kakak dulu, dengar Ternyata kakak kakak dulu. ketemu sama mantan. Kakak menyatakan di depan kalian, kakak mengungkapkan ini di depan kalian. Di mana bohongnya kakak coba? Kakak juga kalau sering ketemu sama saya, kakak jujur aja sama Mbak Dipa. Ngapain kakak sembunyi-sembunyi? Kamu kesini nggak usah bikin kacau lagi yuk.
Di mana kita bukti kita sering ketemu. Saat ini kapan? Kakak juga Cuma 2 nggak kali kan. Udah deh. Kemarin aku di situ kebetulan aku ketemu sama dia. Kebetulan itu nggak selalu Tuh. lebih dari 1 kali. Kalau cuma kebetulan 3 kali, 4 kali itu nggak pokoknya Ayu, kebetulan namanya. Ayu ini niat kamu Ayu kesini tuh nggak baik. Apapun penjelasan kamu, apapun yang kamu kasih tahu ke Dipa dengan niat baikmu mau menjelaskan bahwa ini kita hanya sekedar temenan, tapi yang kamu nyatakan di sini tuh itu kamu bikin kacau kita. Ini ya jelas sekali dia kamu nggak baik dan niat kamu datang ke sini itu nggak baik. Kamu mau bikin kacau. Buktinya ini, di mana kita selalu ada dia, di mana keberadaan kita selalu dia kepoin. Coba ini sengaja kita milih kafe baru supaya nggak ada yang ganggu, tiba-tiba ada dia lagi. Tuh, kamu ngaco lagi ya, memfitnah namanya. Yang kemarin itu kita pernah ketemu 2 kali secara nggak sengaja, kan kamu tiba-tiba ketemu kakak. Kita pernah janjian nggak ketemu yang kemarin? Kok kakak jadi gini sekarang? Kemarin katanya kakak itu Udah terserah kalian berdua deh. Kalau kalian membarikan nggak apa-apa, tapi di sini jangan sakitin saya ya. Ini seolah-olah saya menjadi di tengah-tengah kalian. Aku tahu mungkin kakak nggak bisa lepas dari masa lalu kakak. Mungkin masa lalu kakak terbayang-bayang sekarang. Ya Allah, ya Rabbi. Enggak, loh. Kenapa sih kamu lebih percaya sama si Ayu Terus ketimbang aku harus kakak? percaya siapa? Ayu ngomong kayak gitu, kakak ngomong kayak gitu. Terus Dipa mau percaya mana? Begini dah, kalau emang kamu lebih percaya sama Ayu, kamu pacaran sama Ayu aja dah. Kakak juga bosan, nggak masalah seperti itu. Kakak nggak Yaudah. bisa. Yaudah. itu cara kawin nyelesain masalah, pergi dengan gak jelas. Kakak kemana? Udah balik sini. Maksudnya, Kakak apa-apaan sih? Lari dari masalah kayak gini? Kakak mau suruh Dipa yang selesaiin masalah kakak sendiri. kakak ada ngomong sejujurnya, tapi kamu lebih percaya sama si Ayu ketimbang kakak. Ini kamu pacaran sama Ayu sama Ayu atau sama kakak sih? Kakak ada jujur. Si Ayu ini juga kenapa sih kamu kayak gitu Yu? Kalian Iya, sih iya. terlalu Tega drama sekali banget. sih. Hubungannya itu terlalu drama banget. Kalau bisa tuh dibawa santai, slow. Bukan drama banget, tapi Ayu itu selalu ada di mana-mana gitu. Kita pengen hidup enak, pengen nyaman, setiap ketemu pengen bahagia. Tapi kenapa harus ada Ayu sini? Kakak juga pusing. Kakak juga nggak tahu harus menjelasin kayak gimana sebenarnya. Sebenarnya kemarin itu saya selalu menghargai kalian berdua, walaupun Ayu ini. Nah itu sikap kakak yang menghargai kita berdua itu yang buat salah satu dari kita ngarep atau dua-dua kita ngarep. Kalau Oke. bisa cowok itu lebih tegas lagi. Oke, mau ditegasin. Mau ditegasin karena kakak udah tahu karakter dan sifat Ayu itu kayak gimana. Kayak Ayu itu cepat sedih, cepat kecewa, makanya saya menjaga. Sebenarnya kamu harus peka loh. Kalau jawabannya udah nggak bisa keluar dari sekian lamanya, itu berarti udah nggak ada harapan buat kamu. Nggak ada harapan buat kamu. Tapi setiap saya ajak kakak ketemu, kakak selalu mau kan? Kamu Itu dari mana? seolah-olah kakak Kapan ngajak? kakak kasih harapan Kapan saya. Kapan pernah janjian? Udah kalau kayak gini gak bakalan selesai masalah kita. Tuh Dipa yang pergi. Ayu. Jadi sekarang kamu minta kakak tegas ya? Tapi ini bukan karena kakak yang mau menjelasin semua ini, tapi karena Ayu yang minta kan. Ini ingat ya, kamu yang minta bahwa kakak untuk tegas, kamu yang menuntut kakak untuk tegas. Sebenarnya ini kakak selalu menjaga perasaan kalian, sekalipun Ayu sudah menjadi mantan kakak, tapi menjaga perasaannya kalian. Iya, mungkin kakak beda dengan cowok-cowok yang lain. Kalau cowok yang lain, kalau udah bosan, kalau udah jenuh sama seorang itu, pasti dia ninggalin tanpa ada kabar sesuatu apapun. Tapi kakak nggak ada tega. Nah, Kakak nggak tega. dengan kakak nggak tega itu seolah-olah kakak Oke. kakak berikan harapan ke Oke, saya. sekarang kalau kamu yang minta, kalau kamu yang nuntut untuk kakak tegas sama kamu, ya baik. Sekarang ini, mumpung ada Diva di sini, supaya Diva tahu dengan jelas bahwa aku itu nggak mau balikan sama kamu lagi. Itu nggak mau balikan sama kamu lagi. Itu nggak mau balikan sama kamu lagi. Itu kan yang Kalian kamu terlalu minta. drama. Hubungan kalian tuh terlalu drama. Lihat aja kak. Kakak bakalan tahu kedepannya kayak gimana. Kakak bakalan nyesel. Tuh. Ngomong Ya udah apa kejar sih? aja kalau yang pengen kejar. Ya udah kalau kamu kejar Ayu udah kejar aja. Kamu kok ikut kayak Ayu kayak gitu ya? Ya bukan ngikut. Kakak udah berniat baik, kakak udah kayak Ya udah gini terus kita berjuang. terus kita gimana sekarang? Terus Terus apa? kamu anggap kakak siapa? Ya kakak nggak takut siapa? Kakak datangin masalah kakak Seperti di hubungan kita ini.
Siapa yang udah datengin dia? Malah udah dia yang kejar datang aja. sendiri memfitnah kakak kayak gitu. Kamu juga kenapa sih selalu percaya sama orang? Selama ini kan gak ada perubahan. Kecuali kakak udah berubah sikap kakak terhadap adik. Tapi Dipa nggak tahu. Soal itu kamu percaya sama orang. Tapi Dipa nggak tahu. Kan selama di ini belakang kakak Dipa nggak kayak pernah. gimana. Ayu bilangnya, nyebutnya kakak sering ketemu di belakang. Tuh, makanya kamu mau percaya Ayu sama kakak. Makanya kamu lebih percaya sama Ayu. Kakak sih. Hah? Kakak kalau Kok emang jadi masih gini? berharap sama Ayu ya Tuh. udah Ayu. Kakak berharap sama Ayu. Ngapain kakak tadi tegas membuktikan bahwa kakak itu tidak Nggak cukup jadi pembuktian kakak. mau kamu mau seperti apa? Aku udah nggak bisa percaya lagi sama siapapun itu termasuk kakak. Kamu udah gak percaya sama kakak. Terus, deh, kurang apa lagi sih? Tadi kakak udah tegas, kakak udah membuktikan di depan adik bahwa kakak itu nggak bakalan akan balik lagi sama si Ayu. Percuma kakak tegas kalau Ayu masih berkeliaran di kehidupan kakak. Itu kan nggak pernah Seolah-olah- kita minta. Seolah-olah dia jadi benalu di hidup kita berdua. Ya Allah. Kita ini mau ke jenjang yang lebih serius loh. Barusan kita udah pernah ngomong. Deh. Kalau mau Terus, hubungan terus. kita itu langgeng, jangan dengerin kata orang Ya, lain. terus kedepannya kayak bakalan kayak gimana? Terus kita sekarang gimana? Tadi kakak udah tegasin Ayu supaya Ayu nggak ganggu kita lagi. Kakak udah nggak mau diganggu sama Ayu lagi. Kakak udah nggak mau balikan sama Ayu lagi. Masa kakak udah bilang gitu dia masih mau nyamperin kita terus? Tandanya dia masih suka sama kakak. Terserah. Kalau emang dia suka, kalau kakak nggak suka kan nggak bisa bakalan terjadi juga. Udah deh. Aku udah buntu banget, aku udah nggak bisa mikir, sumpah. Terus Ya udah, gimana? kita mau selesaiin malam ini, masalahnya sekarang. Nggak bisa lah kak. Sekarang mau balik. Ya kalau bisa sih aku balik dulu, aku mau jernihin pikiran aku. Aku selalu terbayang-bayang kakak sama Ayu aja di pikiran aku. Padahal tadi kita udah pernah ngomong sebelum Ayu datang tadi kita udah pernah ngomong. Iya, itu udah baik. Oh, kalau lah. Terus tiba-tiba Ayu datang lagi. Kalau mau Besok lagi ketemu Ayu datang lagi. Kalau mau hubungan kita dengan itu jangan dengar kata-kata orang lain. Ya Kalau udah seandainya deh. kamu mendengar di belakang kakak Nanti bahwa Dipa tentang pikirin kakak itu dulu tidak tuh. baik, kamu tanya dulu pastinya sama kakak. Kamu pastikan dong. Ya udah, kasih Dipa mikir dulu ya. Seolah-olah kakak ini nggak ada apa-apanya di depan kamu. Sampai kamu nggak percaya sama kakak. Tapi Bukan nggak kakak juga nggak memaksa untuk kamu percaya. Bukan gak Coba kamu secara logika tadi. Kalau emang Ayu itu benar-benar punya niat baik terhadap kita, untuk hubungan kita, ngapain sih dia memfitnah kakak seperti itu? Dia bilang sering ketemu. Kalau dulu sih iya sering ketemu. Kalau yang kemarin-kemarin itu cuma 2 kali kakak ketemu dengan kak sengaja. Udah deh, kalau kayak gini Dipa juga nggak bisa nyelesain masalah kayak gini. Cuma kita mau nyelesain masalah yang nggak ada ujungnya ini. Nanti Dipa pikir-pikir lagi deh, untuk kedepannya kita mau gimana, atau kita berhenti, atau lanjut terus, atau mungkin kakak bakal balikan sama Ayu. Tuh. Udah, gak usah deh kak. Udah. Dipa juga nggak bisa nyelesain masalah ini sekarang juga. Kasih Dipa mikir dulu deh. Lebih baik Dipa pergi aja dulu. Karena baiknya kamu tenangin diri dulu baru pulang. Aku nggak bisa tenang dalam posisi kayak gini Daripada Kak. nanti kamu balik di jalan kamu kepikiran terus begitu kamu nggak tenang sih. Nggak, kalau aku di sini juga aku makin nggak tenang. Lebih baik aku pulang dulu, jernihin pikiran aku mikir ke depannya kayak gimana. Lain kali besok kalau ada waktu ya besok kita ketemu lagi. Cuman kalau sekarang Dipa udah pikiran Dipa ini udah nggak jernih, udah nggak bisa ngomong lagi, udah nggak bisa berpikir lagi. Yaudah, kita besok sampai tahu berkata-kata lu sama kakak lu. Udah, besok kita ketemu lagi ya.